di mana kasus tersebut berjalan mulai 2018 hingga 2023. Tiba-tiba Ahok masuk sebagai komut tahun 2019. Dan sebelum kasus Patraniaga ini terendus oleh Kejagung, Ahok pada 1 tahun lalu keluar. Ini sangat keren, bayangkan ya, ketika Ahok pada saat lalu tidak keluar atau mundur dan saat ini masih menjabat komut, tiba-tiba ada kasus ini. Wah, pastinya semua orang, khususnya pendukung dari Pak Jokowi ya, pasti akan menyalahkan Basuki Cahayapurnama. Bahkan saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Erick Thohir. Setidaknya Ahok itu sebagai pendobrak lah, setidaknya untuk membersihkan di dalam tubuh Pertamina. Menurut saya Ahok sebagai pendobrak, tetapi kenapa dijadikan komisaris? Ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa tidak menjadi direktur utama yang bisa memecat, mencopot, atau bisa mengganti seluruh jajarannya yang diindikasikan tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Nah, menurut saya inilah ya jeniusnya dari seorang Ahok. Kalau kita lihat, Ahok ini lolos dari jebakan Batman loh. Apalagi kalau kita lihat kronologinya ya, Ahok itu diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina itu mulai 2019. Dan kalau kita lihat dari kronologi kejadian kasus korupsi di PT Patraniaga itu mulai dari 2018 hingga 2023. Artinya dalam kurun waktu tersebut Ahok pada tahun 2019 masuk sebagai komut. Bayangkan ya, sebagai komut itu seharusnya ya bisa menganalisa lah setidaknya apa yang terjadi di dalam tubuh PT Pertamina. Nah, kenapa juga pertanyaannya Ahok tidak menjadi direksi utama? Kenapa juga harus menjadi komut? Wah, ini juga menjadi pertanyaan. Apalagi kalau kita lihat dari pengakuan Ahok, bahkan Ahok setidaknya itu mengendus setidaknya ada permainan di dalam perusahaan tersebut. Dan bahkan pada saat lalu diungkap oleh elit PDIP, bahkan Ahok juga sudah menasehati setidaknya direksi-direksi dan para petinggi di perusahaan PT Pertamina, tetapi juga tidak digubris. Nah, untung saja Ahok pada tahun 2024 mundur dari komisaris utama PT Pertamina. Bayangkan loh, ini menurut saya juga sangat tidak masuk akal sekali, di mana gaji Ahok juga sangat besar sekali dan bahkan bonusannya juga bisa mencapai puluhan miliar ya, tetapi bahkan Ahok rela melepas jabatan sebagai komisaris utama PT Pertamina demi memenangkan atau mengkampanyekan Ganjar Pranowo. Apalagi juga kalau kita lihat lagi, Ahok juga bahkan tidak berkampanye ya, setidaknya pada saat di GBK misalkan, bahkan juga tidak melakukan kampanye dan lain sebagainya. Menurut saya Ahok keluar itu ya memang ada indikasi seperti ini, karena Ahok pada saat lalu juga sudah menasehati para petinggi di PT Pertamina dan bahkan direksi juga tidak digubris dan akhirnya juga mundur. Dan ternyata benar, di awal tahun 2025 ada mega kasus yang sangat wow sekali. Bahkan kerugian negara mencapai 193 triliun. Nah, menurut saya skenario menjebak Ahok ini gagal total ya. Nah, ini kalau misalkan tidak ada skenario, ini memang sangat kebetulan sekali, di mana kasus tersebut berjalan mulai 2018 hingga 2023. Tiba-tiba Ahok masuk sebagai komut tahun 2019. Dan sebelum kasus Patraniaga ini terendus oleh Kejagung, Ahok pada 1 tahun lalu keluar. Ini sangat keren, bayangkan ya, ketika Ahok pada saat lalu tidak keluar atau mundur dan saat ini masih menjabat komut, tiba-tiba ada kasus ini. Wah, pastinya semua orang, khususnya pendukung dari Pak Jokowi ya, pasti akan menyalahkan Basuki Cahayapurnama. Saat ini pun ketika Ahok sudah keluar dari PT Pertamina pada tahun lalu, itu pun bahkan banyak masyarakat yang menyalahkan Ahok ya, terutama dari Pak Hotman Paris. Hotman Paris pun bahkan setidaknya menyalahkan Basuki Cahayapurnama terkait kenapa Ahok tidak mengetahui hal ini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah, seorang komisaris yang punya kuasa terbatas diminta tanggung jawab, lalu presiden yang punya kuasa besar, apapun masalahnya nggak boleh disalahkan, sakit jiwa. Hotman Paris minta gaji Ahok sebagai komut dikembalikan. Husnul berarti Jokowi juga harus bagaimana, adil. Nah, menurut saya gaji itu ya hak dari Basuki Cahayapurnama lah. Kalau misalkan Ahok senang dengan gaji-gaji yang diterima dan bahkan bonus-bonus besar yang diterimanya, tidak akan mundur dong.
pastinya tidak akan mundur. Dan kemungkinan siapa sih yang tidak mau menjadi komisaris utama PT Pertamina yang digaji besar? Pasti mau lah. Tetapi Ahok pada saat lalu memutuskan mundur. Jadi menurut saya pilihan tepat Ahok ya pada saat lalu mundur sebelum ada kasus ini. Nah, ini sangat relevan sekali. Apakah ini termasuk jebakan atau tidak? Ya kita tidak tahu. Yang jelas ketika Ahok sudah mundur, bahkan banyak yang setidaknya menyalahkan Ahok. Kalau kita lihat dari sini, bahkan juga kasus korupsi Pertamina dikaitkan dengan Ahok. Ini juga sangat lucu sekali. Bahkan kenapa juga tidak diangkat menjadi direktur? Bahkan saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Erick Thohir. Setidaknya Ahok itu sebagai pendobrak lah. Pendobrak setidaknya untuk membersihkan di dalam tubuh Pertamina. Menurut saya Ahok sebagai pendobrak. Tetapi kenapa dijadikan komisaris? Ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa tidak menjadi direktur utama yang bisa memecat, mencopot, atau bisa mengganti seluruh jajarannya yang diindikasikan tidak melakukan pekerjaan dengan baik atau terindikasi melakukan tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan di PT Pertamina. Kenapa tidak menjadi direksi? Itu yang menjadi pertanyaan yang mendasar ya bagi saya. Karena Ahok itu orangnya adalah satset. Kalau ada yang miring-miring diluruskan dan lain sebagainya. Kalau misalkan menjadi direksi utama, wah pastinya gebrakan Ahok sangat keren sekali ya, sangat keren. Kenapa juga harus menjadi komisaris? Ini juga menjadi pertanyaan. Nah, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina pada 25 November 2019. Pria yang akrab disapa Ahok tersebut akan mendapatkan surat keputusan SK ihwal pengangkatannya sebagai komut. Dalam menjalankan tugas ini, Ahok meminta masyarakat untuk mendukungnya. Saya minta dukungan doa dan informasikan. Fungsinya komut pengawasan. Jadi semakin banyak yang lapor ke kami bisa cek sistemnya, ujarnya di Kementerian BUMN pada 25 November. Dirinya melanjutkan akan mengikuti segala peraturan di BUMN yang dipimpinnya kelak. Tujuan saya bantu Bu Nike, Direktur Utama Pertamina, dan teman-temannya agar berhasil jadi dirut Pertamina dalam sejarah kita. Sebagai informasi, Ahok akan bekerja didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin yang nantinya menjabat sebagai Wakil Komut. Adapun Pertamina menggelar rapat umum pemegang saham pada hari keempat di Kementerian BUMN. Kalau kita lihat dari sini, wah, ini sangat mengejutkan sekali. Karena Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Ini sangat mengejutkan sekali di mana Ahok pada tahun 2019 diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina. Nah, bahkan juga Kejagung setidaknya membuka peluang akan memanggil Ahok sebagai saksi. Ini juga sangat keren sekali ya. Semoga saja lah Kejagung akan memeriksa Ahok dan semoga saja Ahok bisa memberikan keterangan yang seterang-terangnya, yang sejelas-jelasnya. Kalau ada rekaman dibongkar semuanya. Menurut saya itu adalah yang paling baik ya untuk membersihkan PT Pertamina dari oknum-oknum yang nakal. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Antonius. Namanya juga pengacara, jangankan yang korupsi, yang penting bayarannya cocok akan dibela. Kalau bacot si manusia sokot ini sudah nerotos, berarti ada salah satu koleganya yang relate sama hal yang akan dibongkar. Wah. Minimal Ahok minta maaf yang setidaknya mengakui kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sok keras dengan di depan kamera. Jelas-jelas dia menerima gaji gede saat kejahatan dilakukan. Ahok kerja sebentar saja jasanya apa? Wah, seperti itulah. Hotman sindir Ahok soal kasus Pertamina, gaya lo ngotot-ngotot. Ya, seperti itulah. Kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.